Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Haul buntet pesantren masih menyisakan cerita, setidaknya bagi apa yang akan kita bahas ini. Setelah sebelumnya ada perkataan yang sangat berbahaya ya dari sesepuhnya itu beliau mengutarakan perkataan yang bisa mengeluarkan dari agama. Ini tidak elok dikatakan oleh seorang kiai besar, yang mana di dalamnya juga hadir kiai-kiai besar, hadir pula di sana orang-orang awam. Makanya ada perkataan ya yang mengatakan bahwa apabila seorang alim atau yang masyhur dengan kealiman itu sudah berani melakukan perkara-perkara yang haram, maka orang-orang awamnya itu akan keluar dari agama. Kenapa demikian? Karena orang-orang awam itu akan menganggap itu adalah perkara yang halal. Jadi bistihlalihim, karena mereka itu menganggap halal apa yang dikatakan atau apa yang diperbuat oleh ulama itu. Nah, makanya kenapa nasihat kepada orang-orang awam itu supaya mengikuti ulama yang wara'. Karena orang-orang awam ini tidak mengetahui tatkala orang alim ini, tatkala orang yang masyhur dengan ulama ini melaksanakan perkara yang haram, orang-orang awam ini tidak tahu bahwa itu perkara haram. Akhirnya mereka menganggap itu adalah perkara yang halal. Kemarin kita melihat ya bahwa sesepuh buntet pesantren ini mengatakan kiai haji kepada seorang Kapolri, yang mana yang bersangkutan ini adalah Kristen. Kemudian menggibah itu begini ya, tidak harus menyebut nama. Apalagi kalau kita melihat kepada susunan bahasa Arab. Jadi memakrifatkan sesuatu itu tidak harus dengan isim alam, menyebut namanya secara langsung, tidak. Tetapi bisa dengan menyebutkan perbuatan atau menyebutkan sifat. Makanya kita memiliki huruf mausul yang namanya alladzi. Alladzi itu diantaranya kan untuk memakrifatkan tuh. Jadi kalau misalkan ja'alladzi yahmilul kitab, itu kita bisa tahu orangnya siapa, tinggal lihat saja di dalam kenyataan yang membawa kitab itu siapa. Nah, kemarin Kiai buntet pesantren ini mengatakan, yang mengatakan jenderal monyet. Nah, itu kan jangan ikuti, itu saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Nah, itu kan siapa lagi kalau bukan Habib Rizik begitu ya, karena beliau yang mengatakannya. Jadi menggibah di hadapan ribuan orang seperti ini dari seorang kiai, yang mana menggibah seseorang yang tidak layak untuk digibah, karena beliau ini pelaku nahi mungkar lah begitu ya, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak elok. Dan saya melihat ya dalam video yang akan kita reaksi ini adalah pidatonya ketua PBNU ya. Siapa ini? Namanya itu Yahya Stakuf ya, Kiai Haji Yahya Stakuf. Nah, ini yang bersangkutan ini saya sudah melihat saya di video yang akan kita reaksi ini. Ini tidak jelas pendirian begitu, tidak jelas pendirian. Kemudian akhirnya semua jadi salah. Yang mana apabila seseorang ini tidak teguh pendirian seperti ini, apalagi dalam posisinya sebagai ketua umum atau ketua PBNU, ini membiarkan perpecahan itu terjadi begitu. Nah, kita akan simak saja dulu langsung ya apa yang akan dikatakan oleh ketua PBNU ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimahnya saya tidak reaksi ya. Mengikuti mazhab para ulama, mazhab dari para muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh juga meminta, dan ini relevan sekali dengan apa yang tadi dipesankan oleh Kiai Adib Rafiuddin. Kiai Adib itu namanya ya.
meminta kepada siapa saja yang bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama ini untuk bergabung dengan cara yang beliau syaratkan. Kata Hadratus Syekh, udkhuluha bil mahabbah wal widad wal ulfah wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah dan widad. Mahabbah, kasih sayang dan cinta. Masuklah dengan saling kasih sayang dan saling cinta. Wal ulfah wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Wal ittisal bil arwah wal ajsad, dan saling sambung, bukan hanya dengan jasad saja, tapi juga saling sambung di antara roh-roh kita semua. Ini pesan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka kalau tadi sebentar ya. Ini adalah nasihat ya. Kalau misalkan mau masuk NU, masuklah dengan syarat demikian dan demikian. Berarti mukhatabnya itu yang diajak bicaranya oleh beliau itu orang-orang yang mau masuk NU. Atau yang peringatan untuk yang sudah ada di dalam NU tetapi tidak ada syarat-syarat yang dimaksud. Ini dua kemungkinan khitabnya nih. Untuk yang belum masuk, kalau mau masuk ini syaratnya. Untuk yang sudah masuk, coba kamu lihat apakah syarat ini ada atau tidak. Kalau syarat ini tidak ada, berarti kamu belum benar-benar masuk begitu. Nah, yang mana secara garis besar syarat-syaratnya itu adalah jangan hanya mengaku NU begitu, tetapi satukanlah ruh-ruh itu dalam pengertian bil arham ya, dengan rahmat. Ini untuk saya begitu agak menggelitik. Pertanyaannya seperti ini, memangnya masih ada orang yang mau masuk NU? Itu pertanyaannya ya. Dan saya mempertanyakan hal ini dari segi otokritik, bukan dari segi menghina, bukan. Kenapa? Karena NU sendiri sekarang sudah nggak jelas itu arahnya sudah tidak jelas. Kalau kita melihat kepada ADART, Nahdlatul Ulama, arahnya sangat jelas sekali. Tetapi sekarang arah NU itu sudah tidak jelas. Ya. Yang termasuk yang saya sesalkan misalkan, tatkala mengatakan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah misalkan. Yang terkenal di kalangan masyarakat itu kan begini, NU itu tidak kunut, NU itu kunut, Muhammadiyah itu tidak kunut. Ini sebetulnya tamparan ya. Kalau orang ini berada di dalam Nahdlatul Ulama, kenapa yang menjadi permasalahan itu? Padahal Anda itu bisa tidak kunut tanpa harus meninggalkan ke-NU-an, bisa. Ya tinggal bermadhab saja dengan madhab Hanafi kan selesai begitu. Itu bukan permasalahan, berarti dari sini saja NU itu harus bisa introspeksi diri bahwa dirinya itu sudah bukan simbol atau representasi ya. NU ini bukan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi representasi Syafi'iyah. Itu yang harus dilihat satu itu. Yang kedua, ini juga harus menjadi penekanan buat Nahdlatul Ulama bahwa permasalahan furu ternyata itu adalah permasalahan yang digembar-gemborkan oleh NU, bukan permasalahan usul. Padahal NU ini seharusnya sebelum masuk ke dalam permasalahan furu harusnya di dalam permasalahan usul. Jadi untuk orang-orang awam ya harusnya begini, apa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah misalkan? Kan tinggal mengatakan NU itu meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai' dalam pengertian tanpa arah, bukan jirim, tidak bertempat, tidak ada tangan dalam pengertian susunan zat, tidak ada kaki dalam pengertian susunan zat. Itu adalah yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama. Adapun Muhammadiyah nggak jelas. Begitu. Itu kan lebih merepresentasikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu baru ke bawahnya, Muhammadiyah itu tidak bermadhab, NU itu bermadhab. Nah makanya kalau misalkan sekarang ya
masuklah ke dalam NU dengan syarat demikian dan demikian. Syarat itu kan dia di luar NU. Jadi syarat yang dimaksud ini dia bukan NU itu sendiri. NU itu sendiri itu adalah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di dalam ADART dengan Asy'ariyah Maturidiyah dan selanjutnya. Itu. Jadi otokritik ya. Otokritik dalam pengertian karena saya juga sebagai warga Nahdlatul Ulama begitu kalau sekarang ya. Dalam pengertian bahwa seharusnya NU itu kembali ke situ. Jangan berputar-putar dalam masalah politik, dalam masalah tambang dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat orang-orang yang ada di dalam NU, dukun-dukun itu diakomodir ya. Kemudian orang-orang yang tidak jelas keilmuannya diberikan panggung, membawa logo NU itu diakomodir. Jadi hanya besar saja begitu dengan nama NU, tapi dalamnya itu acak-acakan sehingga orang yang di luar Nahdlatul Ulama mau lihat NU itu bingung sebetulnya begitu. Ya, yang ini joget-joget, yang ini sonhoreg, yang pusing. Jadi kalau mau khitab ya, kepada orang yang mau masuk NU, pertanyaannya memangnya ada begitu. Sehingga harus diperhalus lagi dakwahnya NU ini, dia harus lebih harus lebih menampakkan jati dirinya ke Nahdlatul Ulamaan ini. Nah, sehingga kan repot kalau misalkan kiai yang mengaku NU mengatakan saya melantik ini Bapak Listio Sigit sebagai kiai haji. Malu ya. Dikemanakan turothnya para ulama itu? Nahdlatul Ulama itu kemana? Ya, turoth perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikemanakan begitu. Ini repot nih. Yang mana saya kira ya PBNU, ketua PBNU yang sekarang tidak ada pikiran ke sana sama sekali. Dalam pengertian yang berbicara saat ini, beliau ini tidak ada pikiran untuk membersihkan atau menjadikan NU kembali kepada jati dirinya. Saya pikir tidak ada. Itu tidak terlihat sama sekali begitu. Malah sibuk cawe-cawe sana sini. Ya. Ini menyedihkan. Dan kalau kita saksikan, ini juga lebih menyedihkan lagi. Saya playback dulu sedikit ya. Saling sambung di antara roh-roh kita semua. Ini pesan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka kalau tadi Kiai Adib memesankan untuk mengabaikan orang-orang yang tidak soleh tadi, ini tepat sekali. Tuh. Kalau dialamatkan terutama kepada mereka yang tidak mengajak kepada kasih sayang, tidak mengajak kepada kerukunan dan persatuan, tidak mengajak pada ikatan batin dan jasad di antara kita semua. Kita mendengar bahwa belakangan ini selama sudah beberapa waktu terjadi kontroversi mengenai berbagai hal. Nah, marilah kita gunakan karena kita mengerti bahwa di dalam masalah apapun pasti ada perbedaan pandangan. Oke. Nah, ini ya di sini nih. Jadi Kiai Adib mengatakan jangan mengikuti orang-orang soleh, jangan mengikuti orang-orang yang tidak soleh. Dan ini tepat, saya setuju kata yang bersangkutan ini ya. Terutama apabila dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mengajak kepada kasih sayang. Nah, ini kan berarti ada dialamatkan kepada siapa? Beliau tahu kok, beliau tuh santri kok begitu. Dan secara alamat ini ada pada Habib Rizik yang dimaksud begitu ya, bukan tepatnya kalam dengan kenyataan, tetapi yang dimaksud dengan Kiai Adib itu ya orang yang teriak-teriak polisi begini dan begitu, itu kan kenanya ke Habib Rizik. Jadi katanya begini, ini setuju kalau dialamatkan kepada orang seperti Habib Rizik. Ini kan lucu begitu ya. Orang alam bawah sadar itu ya, dia bisa menangkap sesuatu yang secara implisit diucapkan. Itu bisa menangkap tuh di belakangnya. Ini kemana sih maksudnya? Siapa Yai Khalil Stakuf ini? Ya, saya suka tertukar sama Yakult itu ya. Stakuf, Yakult itu suka ketukar tuh. Kita kembali lagi ya. Jadi alam bawah sadar itu demikian. Nah, buat orang-orang yang awam, oh iya benar, berarti Habib Rizik ini begini dan begitu. Dan itu tidak sah disebutkan sebagai orang soleh karena tidak ada rahmat kepada
orang lain. Nih ya, rahmatnya ulama itu loh beda dengan rahmatnya awam itu. Imam Ghazali itu sering sekali memberikan tamsil, contoh dengan hijamah, dengan apa itu namanya hijamah itu, bekam ya, dengan bekam. Orang dibekam kan nggak mau, harus dilukai dulu badannya, kemudian harus diambil darahnya, yang mana itu di dalam beberapa kasus bisa menyakitkan begitu. Tetapi hal itu diterjang oleh orang-orang, kenapa? Karena ada maslahat di belakangnya. Atau juga suka diberi tamsil dengan memotong bagian badan yang terkena virus atau yang terkena infeksi. Orang yang sakit, terkena infeksi, itu nggak mau anggota badannya hilang, dipotong tangannya, dipotong kakinya, nggak mau. Tetapi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena jika tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, rahmat dalam pengertian akur begitu ya, ada orang maksiat biarin, ada orang yang korupsi biarin, udahlah kita mah bersatu dalam rahmat aja, kita naik aja ke atas perahu, kemudian kita ambil rebana, kemudian kita nyanyi bareng-bareng. Nah itu kalau di dalamnya banyak begundal-begundal itu, nanti di tengah jalan orang-orang jahil itu bisa mencelakakan kita, yang mana pada akhirnya mengakomodir orang-orang seperti itu hanya akan mencelakakan. Apakah Ketua PBNU itu begitu naif sampai melihat negara Indonesia ini tidak ada masalah sehingga tidak perlu ada nahi mungkar? Apakah begitu? Ya. Kita itu jangan naif loh, kita ini Asy'ariyah Maturidiyah itu berangkat bukan dari idea, bukan berangkat dari ideologi, tetapi berangkat dari kenyataan. Kenyataannya seperti apa? Nah, setelah kita melihat kenyataannya seperti apa, baru kita bereaksi dengan ilmu yang sudah ada. Bukan yang penting idea begitu, yang penting ideologi bahwa ini harus rahmatan lil alamin dengan pemahaman yang salah. Dalam pengertian ini harus akur, kita harus saling mencintai. Yang penting saling mencintainya, bobrok yang nggak apa-apa. Yang nggak seperti itu. Kita lihat kenyataan. Setelah kenyataan kita lihat bagaimana, kemudian kita bereaksi. Nah, reaksi terhadap realita ini ada ilmunya. Itu Asy'ariyah Maturidiyah itu seperti itu. Ya, pola pikirnya itu, thoriqoh tafkirnya itu demikian, jalan berpikirnya. Nah, kemudian kalau tiba-tiba misalkan ketua PBNU ini menyatakan bahwa orang yang tidak mengajak kepada kasih sayang mutlakon, itu pun kita tidak musalamah sebetulnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Habib Rizik itu rahmatnya besar sekali, cuman rahmatnya rahmat ulama. Tatkala melihat ada keburukan di dalam instansi, keburukan di dalam pejabat-pejabat negara, beliau berani berbicara supaya ada tekanan publik, bukan untuk makar, supaya tekanan publik, dan tekanan publik ini diharapkan untuk merubah. Karena apabila itu dibiarkan, memang stabilitas politik ini terjadi, tetapi rusak begitu, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu kan rahmat sebetulnya. Kalau kita musalamah itu bukan rahmat, ya, kita musalamah, oke, itu bukan rahmat, itu adalah marah-marah begitu ya. Lah kemudian di mana seginya nahi mungkar itu? Apakah dilaksanakan oleh ketua PBNU? Kan tidak. Ya. Ini mengkhawatirkan ya. Ada perbedaan pendapat di antara kita. Mari kita jalani itu semua tanpa melepas mahabbah wal widad di antara kita. Tanpa melepas ulfah wal ittihad, dan dengan terus memperkuat ittisal bil arwah wal ajsad. Para pendahulu kita ini dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Bambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Maka kalaupun ingin
bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i, dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum masuk ke situ ya. Jadi ini adalah qiyas ma'al fariq ya. Menyerupakan. Jadi begini nih, Masya Allah. Di akhir zaman ini sekarang, kalau menurut pola pandang filsafat, kita ini sudah masuk dalam zamannya sufastoiyah, Indiyah. Jadi Indiyah itu ya beda pendapat itu biasa, ya sudah kita tinggal berbeda pendapat saja selesai. Menurut saya begini, menurut antum begitu. Padahal itu adalah pola pikir yang cacat begitu. Kenapa? Karena pada akhirnya itu akan mengakibatkan kepada relativism. Relativism akan mengakibatkan kepada tidak adanya kebenaran. Dan tidak adanya kebenaran ini dalam skala kecil itu merusak tatanan khilaf. Dalam tatanan besar itu merusak kebenaran sama sekali. Tidak ada kebenaran akhirnya. Jadi begini ya. Ini kasus yang sedang ramai sekarang. Dan yang bersangkutan ini pun sadar kan kemarin setelah kejadian Pemalang itu. Ini ada permasalahan besar. Yang mana itu sayangnya diakomodir sebagai khilaf. Yaitu permasalahan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ini khilaf? Iya, ini khilaf. Apakah ini khilaf yang bisa diakomodir? Tidak, ini bukan khilaf yang bisa diakomodir oleh Nahdlatul Ulama. Saya katakan demikian ya, bukan oleh Muslim, oleh Nahdlatul Ulama khususon. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama ini sekali lagi ini organisasi yang memiliki corak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tilai dari segi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Anda, hei Bapak Yahya, itu adalah ketuanya. Bersikaplah tegas dalam hal ini bahwa si Imad ini laknatullah alaih, dia tidak berada di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan selesai. Begitu. Dan ini seharusnya dikatakan dari dulu. Ya, enggak cuman berkata bias begitu. Ini katakan demikian. Ini tidak dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah sebutin dia itu Wahabi. Tahdzir itu dia salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama oleh orang-orang alim. Kenapa? Supaya orang-orang awam bisa mengambil sikap dengan jelas. Jangan ini ada orang yang mentahdzir si Imad diiyakan, ada orang yang mentahdzir Habib Rizik diiyakan, ada orang yang menafikan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kita husnuzon saja. Bukan husnuzon, itu ilmunya para ulama, Bapak, begitu. Ya, ini yang disesalkan. Jadi qiyas ma'al fariq yang saya sebutkan di sini bahwa khilaf-khilaf yang disebutkan tadi mengenai pentongan apa kentongan tadi ya, beduk lah kita katakan begitu ya, mengenai beduk atau kentongan. Atau di Jawa Barat itu ada yang terkenal tuh khilaf mengenai speaker ya, mengenai pengeras suara. Itu ada khilafnya. Itu kan khilaf furu yang sangat furu begitu. Yang memang di dalam kenyataannya kita tidak akan bisa sampai kepada derajat yang qat'iyat. Tidak ada ijma'nya. Lah, Bani Ba'alwi ini sudah ada ijma'nya, Bapak. Ini yang harus ditekankan begitu. Ini yang harus diperhatikan oleh Nahdlatul Ulama. Oleh kelompok muslim yang lain urusan. Udah dari dulu. Muhammadiyah itu nggak pernah ngurus-ngurus Ba'alwi, itu udah dari dulu. Apakah terjadi kekisruhan? Tidak. Ya, kenapa? Karena mereka fokus dalam hal yang lain. Ini ada tiba-tiba orang fokus dalam hal membatalkan nasab, ini kan aneh. Dan seharusnya Nahdlatul Ulama ini menjaga persatuan. Menjaga persatuan itu bagaimana caranya? Dengan mengeluarkan orang-orang yang tidak mau bersatu. Selesai. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Itu yang harus diperhatikan. Saya ini sangat menyesalkan sekali dengan sikap ketua umum Nahdlatul Ulama ini, dan yang bersangkutan ini pun nanti ya mengolok-olok dan lain sebagainya. Itu kan umum. Setiap yang umum itu sudah ditahsis. Ini akan menyebutkan Al-Qur'an beliau ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka
Saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama Nahdlatul Ulama. Oke ya, saya selesaikan di sini. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Itu kan umum, Bapak. Setiap umum di dalam Al-Qur'an. Makanya Bapak ini kok udah jadi kayak Wahabi ya. Mengambil dalil umum untuk dimasukkan kepada perkara yang khusus. Kan setiap yang umum di dalam Al-Quran itu sudah ditaksis, sudah ada kekhususannya. Setiap yang umum di dalam Al-Quran itu la yashor qaumun, kaum manapun, min qaumin. Taskhirnya juga apa ya, katakanlah mengejeknya juga dengan ejekan yang umum. Jadi siapapun kalian, dalam hal apapun kalian, janganlah kalian itu sampai mencela siapapun dari kalian atau selain kalian, dan janganlah perempuan, siapapun perempuan itu, menghina dalam bentuk apapun itu kepada kaum siapapun itu. Itu kan mutlak. Dan setiap yang mutlak di dalam Al-Quran itu sudah ditaksis. Ada kekhususannya. Ada kekhususannya itu. Mana yang boleh ditahdzir, mana yang boleh dicela. Itu sudah ada. Tinggal sekarang melihat apakah yang dicela oleh Habib Rizik ini, atau oleh FPI ini, atau oleh orang-orang yang Anda tuduh sebagai orang-orang yang selalu memecah belah itu, apakah itu pas atau tidak untuk dicela? Kalau kita berbicara dalam hal agama, dan Anda ini pemuka agama, yang mana seharusnya pengetahuan tentang agama itu tidak lepas dari diri Anda, karena Anda itu membawa organisasi agama, organisasi keagamaan, bukan hanya keagamaan tetapi memiliki corak yang khusus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya yang seharusnya ada. Dan kita pun melihat sebetulnya di dalam Nahdlatul Ulama pun ada kan orang-orang yang kerasnya itu. Ya masa saya pastikan tidak mengikuti. Lah, diteliti saja belum? Begitu Anda kan punya Basul Masail, tinggal di Basul Masail kan apakah yang dilaksanakan oleh Habib Rizik ini begitu dan begini atau tidak. Itu yang seharusnya dipakai. Perangkat-perangkat itu ada supaya lebih jelas kepada orang-orang awam, supaya kita itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk oleh orang-orang yang memang ditempatkan di atas seperti Anda ini. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bersangkutan ini ya ijtihad yang keluar bukan dari ahlul ijtihad, repot ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.